Masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kepentingan. Dalam segmentasi berikut ini, mari kita cermati lantas bagaimanakah kita mampu mewujudkan kepentingan kita dan kita mampu menyelaraskan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu melakukan dosa. Kiai Misbah akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabil mustafa. Wassalatu wassalamu ala nabil awfa. Wa ala alihi wa sahbihi dhawil kurba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang saya hormati, berbicara tentang kepentingan manusia, maka saya sampaikan, sampai kapanpun manusia selalu punya kepentingan. Karena apa? Karena manusia punya nafsu. Kita ini bukan malaikat, kita ini bukan iblis, kita ini manusia. Dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan nafsu. Itu yang membedakan kita ini beda dengan malaikat. Kalau malaikat la akla wala nauma wala syurba, tidak makan, tidak minum, tidak punya keinginan. Makanya para jemaah sekalian, Islam tidak melarang orang punya kepentingan untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan tahta, bahkan untuk mendapatkan wanita. Tidak dilarang. Yang dilarang ketika apa yang kita inginkan itu melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para jemaah sekalian, kalau kita nurutin nafsu sampai kapanpun tidak akan selesai-selesai. Wa ma ubarri'u nafsi Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Wa ma ubari'u nafsi, yang namanya nafsu ini tiada hentinya menggedor kita, menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Innan nafsa la'ammaratum bisu', itu kerjanya nafsu. Kecuali nafsu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yakni nafsu, di saat nafsu tersebut mengikuti aturan Allah, ini perintah Allah diikuti, larangan Allah dihindari, maka nafsu itu akan menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Makanya para jemaah sekalian, agar nafsu tidak liar, jangan sampai kita mengatakan, mumpung masih muda, dipuas-puasin, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pengennya kita begitu. Tapi surga apa memang punya kita apa? Makanya para jemaah sekalian, nafsu itu jangan diikuti. Nafsu tidak mungkin dihilangkan, yang mungkin adalah dikendalikan. Makanya Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya mengingatkan, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yam fatimi. Yang namanya nafsu itu seperti anak bayi. Bagaimana anak bayi? Kalau dia mau netek kepada ibunya, tidak di stop, tidak disapih, sampai kapanpun terus akan nyusu. Betul Bu? Betul. Ibu punya pengalaman. Kalau bapak-bapak nggak tahu lah. Taunya nyusu. Tapi wa in taftimhu yam fatimi. Kalau di stop, disapi, selesai. Karena itu para jemaah sekalian, ayo mari kita bersama-sama sadar bahwasanya kita itu mempunyai syariat, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah wa Rasuluh. Kalau kita tidak mengikuti aturan Allah, bahaya. Maka yang terjadi kerusakan di muka bumi, terjadi bencana di sana sini. Kenapa? Karena manusia mengikuti, menuruti hawa nafsu. Maka para jemaah sekalian, di dalam Al-Quran itu diterangkan begini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu, telah tampak al-fasadu, kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Mengapa itu bisa terjadi? Bima kasabat aidin nas, oleh sebab ulah tangan-tangan manusia yang nurutin hawa nafsunya. Tujuannya apa? Bukan Allah zalim. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar supaya mereka merasakan, mencicipi sebagian apa yang pernah mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali tobat kepada Allah Subhanahu. Itu tujuannya. Baru kalau sudah sakit, baru kalau sudah mendapatkan musibah, dia ingat kepada Allah, ya Allah sakit ya Allah. Baru kalau sudah sakit, baru kalau sudah mendapatkan musibah, dia ingat kepada tahajud. Lah ini Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah sayang kepada seorang hamba, ibtalahu, akan diuji oleh Allah. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarruahu, agar Allah itu mendengar rintihannya, mendengar tangisannya. Karena itu para jemaah sekalian, kita duduk di tempat ini di acara Damai Indonesiaku dalam rangka apa Pak Kiai? Dalam rangka menyanggah langit biar tidak runtuh, bumi tidak bergoncang, tidak turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita diselamatkan, menahan hawa nafsu kita, agar kita mengerti mana itu perintah Allah, mana larangan Allah. Naudzubillah Pak. Apalagi kalau kita menuruti hawa nafsu, nafsu harta, nafsu wanita, nafsu tahta. Ini fakta dan nyata. Apalagi urusan wanita. Saya harus terbuka, hari ini kita ramai mendengarkan ada pejabat runtuh gara-gara wanita. Betul? Jabatannya tinggi hebat, runtuh gara-gara wanita. Dan ini memang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kaidah syaitan, tipu daya syaitan, dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah, remeh, bisa dilawan. Tapi kalau tipu daya perempuan, inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan dahsyat, agung, besar. Bu, jangan melotot dong. Melotot ke saya. Quran bilang begitu. Betul Ustadz Ujai. Sejak zaman Nabi Adam punya putra, Qabil, Habil. Kemudian rebutan, bukan rebutan warisan. Rebutan apa Ustadz? Perempuan. Nabi Yusuf kena fitnah sampai di penjara. Urusan apa Ustadz? Perempuan. Ampun deh. Makanya para jemaah sekalian hati-hati kalau dikatakan inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu azim, dahsyat. Tapi mohon maaf, ini bukan sembarang perempuan. Kalau ibu-ibu insya Allah perempuan yang soleh, solihah, amin. Terus terang saja saya tidak menuduh, saya ini lahir dari perempuan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Ustadz. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Luar biasa sekali apa yang telah dijelaskan oleh guru kita yang memberikan penyadaran bahwa ternyata memang Allah memberikan satu instrumen yang disebut dengan syahwat. Dan syahwat ini tentu saja akan hilang ketika kita mati. Selama kita hidup, pastilah ada dorongan-dorongan dalam hati kita. Nah insya Allah telah kami siapkan 3 segmentasi untuk tentu saja mengelaborasi tema kita yang sangat menarik sekali. Untuk itu kami persilakan kepada penanya pertama dari Bapak Andre. Silakan Pak Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sesuai dengan tema tadi yaitu adalah gara-gara kepentingan hilangnya rasa takut pada diri ya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita menyikapi ya kita rasa takut pada diri kita saat kita dihadapi oleh suatu pekerjaan yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita ujian saat itu kebutuhan itu, namun itu betul karena syar'i atau ada subhatnya di situ. Ya. Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan menarik sekali ini. Ini adalah kita semua. Terima kasih. Bapak
Andre yang insya Allah Assalamualaikum kita akan warahmatullahi jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.